عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأقصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, yang Allah berikan anugerah, kenikmatan, rezeki, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan dengan ucapan puji syukur yang lazim kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillah, yang artinya segala pujian bagi Allah. Kenapa segala pujian yang harus kita puji hanya Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat kesehatan kepada kita, bukan atasan kita, bukan orang tua kita, bukan siapapun yang ada di kolong langit ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki datangnya dari Allah. Apa yang kita rasakan saat ini hingga detik ini, kita bisa bernafas tanpa harus memakai tabung oksigen, itu juga atas kasih sayang Allah. Sebagai imbal baliknya, kita tidak hanya sekedar mengucapkan pujian berupa kalimat Alhamdulillah, tetapi yang lebih penting bagaimana mengaplikasikan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, terutama yang Allah inginkan, yaitu fasolli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat karena Allah, karena Rabb kamu, dan berkorbanlah. Kita datang ke sini mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Berkorban dalam hal yang lebih luas lagi adalah mengorbankan apa yang kita punya hanya untuk Allah. Karena Allah yang memberikan semuanya ini adalah untuk kita, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Salam dan salam terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang Allah sengaja turunkan ke muka bumi ini untuk dicontoh, diteladani, diikuti. Apa yang telah Rasulullah risalahkan melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Akhlak pribadi, karakter, perilaku yang paripurna, yang tidak ada di muka bumi manusia yang bisa menandingi perilaku Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengabadikan agar kita selalu mencontoh beliau dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Contohlah pada diri Nabi itu, karena pada diri Nabi ada perilaku, tauladan, uswah yang terbaik
Jika siapapun yang ingin mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat itu kasih sayang dari Allah. Kalau kita mencontoh akhlak beliau, insya Allah Allah akan mengumpulkan kita fakasuna ilaika rafiqo, dengan orang-orang yang menjadikan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya berupa nikmat yang Allah kumpulkan. Nikmat itu dalam surga bersama para nabi dan rasul, para sidikin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, dan orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa istiqomah menapaki, mencontoh perilaku akhlak beliau. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam perang Yarmuk ada 3 sahabat yang mengalami luka yang cukup parah, bahkan dalam kondisi yang kritis sekali. 3 sahabat itu diantaranya adalah yang pertama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, kalau kita mendengar kata-kata Abu Jahal, mungkin menganggap Abu Jahal ini dedengkot orang kafir. Tapi atas hidayah Allah, anaknya yang bernama Ikrimah itu masuk Islam dan ikut bersama-sama untuk membela agama Allah dalam perang Yarmuk. Ikrimah bin Abu Jahal yang pertama, yang kedua Al-Haris bin Hisham, yang ketiga Suhail bin Amr. Karena dalam kondisi keadaan yang sekarat seperti itu, datang petugas ahli medis kalau sekarang membawa air. Ketika air itu hendak dituangkan ke mulut Ikrimah, dia melihat saudara sahabat yang ada sebelahnya dalam kondisi sekarat, kayak mau kena air. Silakan berikan air itu kepada Suhail bin Hisham. Melihat itu, ahli medis tadi mau memberikan air minum ke dalam mulut sahabat yang kedua. Ketika hendak dituangkan, Suhail bin Hisham bin Al-Haris bin Hisham melihat Suhail bin Amr juga memberikan hal sama. Akhirnya tidak jadi dituangkan karena dia menyuruh untuk menuangkan air minum kepada Al-Haris bin Amr. Belum sampai air itu masuk ke dalam mulutnya, ketiga sahabat ini syahid. Subhanallah. Ini adalah persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang hakiki, yang lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri, meskipun dalam keadaan yang kritis dan keadaan yang sekarat. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita mencoba, kita implementasikan dalam kehidupan saat ini. Saudara kita yang ada di Gaza akhir-akhir ini mengalami kelaparan yang akut. Kalau dalam istilah penyakit kanker itu sudah stadium 5. Kelaparan yang luar biasa karena bantuan tidak bisa masuk, diblokade oleh Yahudi Zionis laknatullah. Tidak bisa masuk, meskipun ada upaya PBB untuk menekan Israel agar bisa memasukkan bantuan ke Gaza. Sudah hampir 1 bulan. Kalau kita lihat di YouTube, di Instagram maupun di TikTok, kita ketik Gaza lapar, kita akan melihat saudara-saudara kita yang ada di sana kelaparan. Lantas bagaimana perasaan kita melihat saudari kita yang kelaparan akut, bukan sekedar kelaparan. Dikatakan kelaparan akut karena sudah beberapa hari tidak ada makanan yang ada dalam perut mereka. Kalau untuk ada bantuan, mereka berebutan, kemudian tentara Israel dengan enaknya menembak saudara-saudara kita yang sedang mengambil tepung terigu yang dalam keadaan sangat letih dan kelaparan. Saudaraku yang
dicintai Allah, yang ciri Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas Allah berfirman di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'anakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Jika ada perbedaan pendapat, perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. Dan takutlah kamu kepada Allah, agar Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayang. Dan ini dipertegas oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Masalul mu'minin wa tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Rasulullah mengibaratkan perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu tubuh dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, seperti satu tubuh. Misalkan anggota tubuh kita ada yang sakit, yang sering kita rasakan sakit gigi atau meriang, maka sekujur tubuh akan terasa sakit. Jempolan kaki, jari akan terasa sakit. Itu yang diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang beriman, yang merasa saudara yang beriman itu adalah saudara. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman tidak peduli dengan saudaranya yang kelaparan yang sangat akut ini, maka keimanannya pun akan dipertanyakan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang mengaku beriman, itu hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in yang ke-13. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu tidak mau peduli, tidak mau mencintai dengan saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, hingga ke 22 bulan ini, hampir 2 tahun, saudara kita yang terbunuh dan terbantai, hampir 60.000 korban jiwa. Mudah-mudahan mereka syahid. Yang diantaranya 60% adalah anak-anak. Karena yang dewasa, remaja itu bergabung dengan tentara mujahidin untuk membela dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1, yang saat ini dikuasai oleh Yahudi Zionis laknatullah. Mereka ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa dan membela umat Islam yang kelaparan, yang saat ini berjuang dengan darah dan nyawa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Lebih tegas lagi Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa malahtam min amril muslimin falsam, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, kata Rasul, maka bukan termasuk golonganku. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beriman, yang peduli dengan saudara yang saat ini kelaparan, terbantai, terbunuh, terjajah selama 72 tahun. Dan nantinya mudah-mudahan kita tidak menyesal. Di kemudian hari saat dikumpulkan di padang mahsyar, banyak anak-anak yang teriak, ya Allah, jangan kau masukkan mereka ke dalam neraka karena mereka membela kami. Atau sebaliknya, ya Allah, tahan mereka, jangan masukkan ke surga karena tidak mau peduli dengan kami. Penyesalan di akhirat tidak akan pernah berakhir, sementara penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki. Terakhir Allah mengingatkan kepada kita di surat Al-Munafikun surat ke-63, وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jika nyawa sudah ditenggorokan, Allah tidak akan menunda sedetik pun nyawa itu.
agar orang yang dalam keadaan sakaratul maut bisa melakukan kebaikan. Karena di ayat sebelumnya Allah mengibaratkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, jika engkau tunda nyawaku sedetik saja, maka aku akan berbuat baik, menjadi orang baik. Aku banyak peduli, aku banyak membantu saudara-saudara kita yang sangat memerlukan, saudara kita yang ada di Gaza yang kelaparan. Tapi kalau sudah di tenggorokan, wala yakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menunda lagi jika seseorang akan berbuat baik kalau sudah menjelang ajalnya. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat yang saat ini sangat menderita sekali. Di samping menderita kelaparan yang sangat akut, mereka tidak pernah lepas dari intaian tentara Zionis yang dikenal dengan IDF untuk membunuhi mereka. Hanya dengan kekuatan doa dan kepedulian umat Islam dimanapun berada, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya, menurunkan tentara-tentara malaikatnya untuk membantu dan menyelamatkan saudara kita yang ada di Gaza saat ini. Allahumma firlil muslimin wa muslimat